Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Adnan. Saya dari kelas 1C, Prodi TMJ. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang elemen rangkaian listrik. Seperti dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa pada rangkaian listrik tidak dapat dipisahkan dari penyusunnya sendiri, yaitu berupa elemen atau komponen. Pada video ini, saya akan membahas elemen atau komponen listrik, aktif dan pasif. Yang pertama adalah elemen. Elemen aktif itu adalah elemen yang menghasilkan energi. Pada video ini diasumsikan semuanya dalam kondisi ideal. Yang dimaksud dengan kondisi ideal itu adalah bahwa sesuatu yang berdasarkan dari sifat karakteristik dari elemen atau komponen tersebut dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Elemen aktif juga terbagi atas dua, yaitu dengan sumber tegangan dan sumber arus. Baiklah, saya akan menjelaskan sumber tegangan atau biasa disebut dengan voltage source. Sumber tegangan ideal adalah suatu sumber yang menghasilkan tegangan yang tetap, tidak tergantung pada arus yang mengalir pada sumber tersebut. Dan sumber tegangan ini juga terbagi atas dua, yaitu sumber tegangan bebas atau biasa disebut dengan independent voltage source dan sumber tegangan tidak bebas atau biasa disebut dengan dependent voltage source. Yang pertama saya akan menjelaskan sumber tegangan bebas, independent voltage source. Sumber yang menghasilkan tegangan tetap tetapi mempunyai sifat khusus, yaitu harga tegangannya tidak bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Artinya nilai tersebut berasal dari sumber tegangan dia sendiri, seperti gambar simbol ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber tegangan tidak bebas. Sumber tegangan tidak bebas atau biasa disebut dengan dependent voltage source mempunyai sifat khusus, yaitu harga tegangan bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya, seperti gambar simbol ini. Jadi setelah sumber tegangan, ada pun pula sumber arus. Sumber arus atau current source. Sumber arus ideal atau sumber arus yang menghasilkan arus tetap yang tidak bergantung pada tegangan dari sumber arus tersebut. Dan sumber arus itu juga terbagi atas dua, yaitu sumber arus bebas dan sumber arus tidak bebas. Sumber arus bebas atau independent current source mempunyai sifat khusus, yaitu harga arus tidak bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya, seperti gambar simbol ini. Dan sumber arus tidak bebas biasa disebut dengan dependent current source mempunyai sifat khusus, yaitu harga arusnya bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Simbolnya juga seperti gambar ini. Jadi itulah penjelasan dari elemen aktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan elemen pasif. Elemen pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya. Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen pasif diantaranya adalah resistor, kapasitor, dan induktor. Saya akan menjelaskan satu persatu komponennya. Yang pertama adalah resistor. Resistor atau sering juga disebut dengan tahanan, hambatan, penghantar, atau resistansi, di mana resistor mempunyai fungsi sebagai penghemat arus, pembagi arus, dan pembagi tegangan. Jika suatu resistor dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua ujung dari resistor tersebut akan menimbulkan beda potensial atau tegangan. Hukum yang dapat dari percobaan ini adalah hukum Ohm. Mengenai pembahasan dari hukum Ohm, belum bisa saya jelaskan. Yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor atau sering juga disebut dengan kondensator atau kapasitansi mempunyai fungsi untuk membatasi arus DC yang mengalir pada kapasitor tersebut dan dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Jika kapasitor dipasang dengan tegangan konstan atau DC, maka arus sama dengan nol, sehingga kapasitor bertindak sebagai rangkaian terbuka atau biasa disebut dengan open circuit untuk tegangan DC. Yang ketiga adalah induktor atau seringkali kita disebut dengan induktansi, lilitan, kumparan, atau belitan. Pada induktor mempunyai sifat dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Jika induktor dipasang arus konstan atau DC, maka tegangan sama dengan nol, sehingga induktor bertindak sebagai rangkaian hubung singkat atau short circuit. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Dan jangan lupa subscribe and like channel ini.